Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, mustaqbalul ummah ala aktafikum. Apabila antum melihat kondisi dunia benar-benar membutuhkan para penuntut ilmu. Kondisi umat Islam sangat memprihatinkan. Menjadi bulan-bulanan di berbagai negeri, bahkan di dalam negeri mereka. Sebagian umat Islam tenggelam, sibuk mencari sepiring nasi. Sebagian di antara mereka ingin memiliki rumah yang lebih bagus. Sebagian bekerja keras, ingin memiliki anak-anak yang sukses dalam urusan dunia. Sedangkan kita semua tahu, ad-dunya zailah. Dunia ini akan hilang. Ad-dunya wa in talat qasurat. Hidup di dunia ini walaupun panjang sebenarnya pendek apabila dibandingkan dengan satu hari kelak tatkala kita berada di akhirat. Allah Jalla Jalal berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Maka para jamaah, demi untuk mengembalikan umat Islam kepada jalan yang seharusnya mereka meniti jalan tersebut, kita dituntut untuk belajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menggambarkan bagaimana kelak yang akan menimpa umat Islam. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hampir-hampir umat-umat selain Islam ini mereka akan mengeroyok kalian. Mereka akan saling memanggil untuk memangsa kalian. Seperti orang yang kalau makan bareng, antum kadang-kala kalau makan satu nampan saling panggil, fadhal, ta'al, ma'ana, ijlis. Seperti yang terjadi dengan umat. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita pada waktu itu sedikit sehingga umat-umat berani mengeroyok kita, berani memangsa kita, berani membantai kita? La, bal antum yawma idzin katsir. Tapi jumlah kalian pada waktu itu banyak kalian, banyak jumlah kalian. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi kalian tidak ada bobotnya. Kalian umat yang tidak berkualitas. Kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh gelombang, diombang-ambingkan oleh banjir tatkala datang. Tidak memiliki pendirian. Kenapa itu terjadi? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa la yanzi'anna Allah
min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah Jalla Jalaluh benar-benar akan mencabut rasa gentar, rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Antum bisa bayangkan bagaimana jumlah umat Islam di awal Nabi SAW berdakwah. Tatkala perang Badar, berapa jumlah umat Islam? Ketika perang Badar, berapa? 300-an lebih. Berapa musuhnya? Antum. Nah, orang-orang musyrikin berapa jumlah mereka? 1000. Yang takut yang mana? Yang 300 apa yang 1000? Tatkala perang Uhud, berapa jumlah umat Islam? 700. Musuhnya berapa? 3000. Tatkala perang Khandaq, berapa jumlah umat Islam? Ya sekitar 3000-an yang berada di kota Madinah. Berapa jumlah musuhnya? 10.000. Ketika perang Yarmuk, berapa jumlah umat Islam? 50.000. Berapa jumlah musuhnya? Berapa jumlah tentara Romawi? Hampir 200.000. Selalu jumlah kita lebih sedikit dan selalu Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Musuh-musuh sampai ketakutan. Antum kalau tahu bagaimana pemimpin Romawi pada waktu itu mengirim salah satu anak buahnya, Nasraniyun Arabi, Nasara Arab, wajahnya wajah Arab, lisannya lisan Arab. Kata pemimpin Romawi ini mengatakan, udkhul ila mu'askaril qaum wa'tini bi khabarihim. Kau masuk ke barisan musuh-musuh ini, datangkan informasi tentang mereka. Ada apa dengan umat Islam? Jumlah mereka sedikit, mereka berani melawan yang banyak. Berangkat nih orang ini menyusup di malam hari sampai pagi, dari pagi sampai sore. Dia tidak dicurigai karena dia bisa berbahasa Arab dan wajahnya wajah orang Arab. Setelah selesai menyusup dan melihat kondisi umat Islam, dia memberikan laporan kepada komandannya. Apa kata dia? Ji'tuka min 'indi qaumin yaqumuna al-lail yusallun wa yasumuna an-nahar, ruhbanun bil-lail wa fursanun bin-nahar, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wallahi law sariqa malikuhum laqata'u yadah walau zana larajamu liitharihimul haq ala ahwa'ihim. Dia mengatakan, aku baru saja datang dari satu tatanan masyarakat yang kerjanya mereka yaqumunal lail, bangun malam, salat. Seorang penuntut ilmu kalau tidak punya wirdun fil lail, tidak punya salat malam, tidak bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau jadi apa? Setiap penuntut ilmu harus punya paling tidak salah rakaat. Antum salat witir. Enggak pantas penuntut ilmu itu bangun ketika azan subuh. Oke, orang-orang awam enggak apa-apa. Tapi antum bakalan menjadi fursan, menjadi jawara. Di siang harinya puasa sunnah. Biasakan kita dari sejak berada di ma'had untuk puasa Senin Kemis. Di sini kita ada waktu. Di sini kita bisa menjaga diri kita, karena semuanya para penuntut ilmu, para sahabat Nabi dan para tabi'in yasumunan nahar, ruhbanun bil-lail. Di malam hari mereka seperti pendeta-pendeta kita. Ini kata orang Nasrani, seperti pendeta-pendeta.
Dan di siang hari mereka seperti jawara-jawara kita. Beda di orang-orang Nasara yang tentara-tentara, yang pendeta-pendeta. Tapi di kalangan umat Islam, haula ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar, yajma'un khairain. Dia mendekatkan diri kepada Allah di malam hari. Di siang hari dia siap untuk dikucurkan darahnya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka suka beramar bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Kadangkala kita lihat di pesantren, maunya nafsi-nafsi. Temannya berbuat maksiat dibiarin, nggak diurusin. Kadangkala kita menegur saudara kita malah menegur kita. Ishdakhlak. Ente yang ada pengurusin kita orang. Kal ana akhuk muslim. Ente muslim, ana muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Tuh para sahabat Nabi, Masya Allah. Andai kata rajanya mencuri, dipotong tangan. Andai kata rajanya berzina, mereka akan rajam raja. Kenapa itulah mereka lakukan? Li'itharihimul haq, karena mereka cinta kepada kebenaran. Mereka suka kepada kebenaran. Mereka lebih mengutamakan kebenaran daripada nafsu mereka. Apa kata komandannya? Lau kana haula kama dzakar atau kama za'am la batnul ardi khairun min dhahriha liman arada qitalahum. Kalau benar yang kau katakan, apa yang kau dakwahkan, apa yang kau klaim tentang mereka, maka perutnya bumi itu lebih baik buat orang-orang yang ingin memerangi mereka. Subhanallah. Itulah haibatul muslimin. Itulah kegentaran yang Allah lemparkan ke dalam hati musuh-musuh Islam ketika menghadapi umat Islam. Tapi nanti akan datang masa yang Allah cabut. Dan Allah lemparkan di hati umat Islam al-wahn. Para sahabat bertanya, "Wa mal wahn ya Rasulullah?" Apakah wahan itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya, cinta kepada dunia dan takut mati. Dan ini penyakit yang sangat menakutkan. Tatkala penuntut ilmu asy-syar'i, dia datang menghafal Al-Qur'anul Karim, dia datang menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha untuk menjadi seorang guru, seorang pendakwah nantinya, tapi ternyata niatnya untuk dunia, hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah, hanya sekedar untuk melanjutkan ke Madinah selalu menjadi seorang ustaz, selesai. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Antum jangan berpikir kalau di pesantren nggak ada tuh yang namanya hubbud dunya. Sama, kita ditimpa dengan yang seperti itu apabila kita tidak menjaga diri kita. Kita tidak membenarkan niat kita tatkala datang ke tempat ini. Antum periksa niat antum, yang besar, yang kecil. Kalau masuk kamar, kemudian tiduran di atas kasur, antum coba merenung berpikir, ya Allah, ngapain anak kesini ya Allah? Untuk apa sih anak jauh-jauh? Kenapa anak dikirim ke tempat ini? Tidak semuanya harus berangkat ke medan perang. Naam. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kafa." Tidak seharusnya umat Islam itu semua berangkat ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Itu tujuannya. Tafaqquh fid din, belajar. Tatkala antum pegang Quran, tatkala antum pegang kitab,
Niatkan lillahi ta'ala. Aku harus pintar. Kesian umatku. Kesian masyarakat di tempatku. Kadangkala di satu kampung cuma antum yang berangkat ke sini. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar antum memperingatkan kepada kaum masyarakat di sekitar antum, agar kecintaan kepada mereka itu berubah. Kecintaan mereka kepada dunia berubah menjadi kecintaan kepada akhirat. Para jamaah, la yasluh akhir hadhil ummah illa bima salah bihi awwal. Umat ini tidak akan jadi benar kecuali dengan cara bagaimana dulu orang-orang sebelumnya jadi benar. Maka antum belajar di sini. Belajar manhajus salaf. Bagaimana para sahabat Nabi. Mereka sebagian kaya raya, tapi hal itu tidak membuat mereka mencintai dunia mereka lebih daripada akhirat yang menjadi tujuan mereka. Terus solusinya apa? Agar umat ini kembali seperti di zamannya Umar bin Khattab. Umar yang menerima kunci Masjidil Aqsa, yang sekarang Masjidil Aqsa berada di bawah cengkeraman Yahudi. Bagaimana para sahabat Nabi sampai ke Damaskus. Bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Syam. Lalu bagaimana sekarang Syam di bawah kekuasaan Alawiyin, Syiah Alawiyin. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza tabaya'tum bil 'ina, idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila sistem jual beli kalian adalah 'ina, antum tahu tuh apa ini? Sistem jual beli riba yang terselubung. Dan kalian sibuk memegang ekor-ekor sapi kalian, sibuk dengan pertanian kalian, sibuk dengan villa-villa kalian, sibuk dengan taman-taman kalian, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Wallahi syabab, nuhissu bidzul wa nahnu kathir. Wallahi ya ummatul Islam, natadzawwaqu hadhihi al-mahana wa nahnu kathir. Kita benar-benar merasa hina sedangkan kita mayoritas. Sedangkan kita banyak jemaah. Kita banyak. Berapa jumlah umat Islam di Indonesia jemaah? Tapi apa yang bisa dilakukan umat Islam? Seharusnya mereka mewarnai negeri ini. Allahu Akbar. Allah akan timpakan kepada kita hina. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Satu hal, Allah akan kembali memberikan kejayaan kepada kalian. Allah akan kembali mengangkat pamor kalian tatkala kalian kembali kepada agama kalian. Tarji'u ila dinikum, kembali kepada agama kalian. Dan bagaimana kita akan kembali kepada agama kita? Tatkala kita tidak tahu apa itu Islam. Tatkala masyarakat muslim tidak mengerti mahwal Islam. Bahkan antum lihat bagaimana gencarnya orang-orang untuk menjauhkan umat Islam dari Islam yang sebenarnya. Dinikum, Islam yang mana Ustaz? Kita melihat banyak Islam di negeri kita. Ada Islam liberal, ada Islam Syiah, ada Ahmadiyah, ada Islam Nusantara. Islam yang mana? Allah Jalla Jalaluh mengatakan, "Fa-in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw."
seperti Islamnya para sahabat Nabi. Andai kata mereka beriman seperti iman kalian, maka mereka dapat hidayah. Ayat ini turun kepada para sahabat Nabi. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafikin, berimanlah kalian seperti imannya tuh orang. Siapa manusia yang ada pada waktu itu? Nabi alaihissalatu wassalam wa ashabu. Kalian Islamlah seperti Islamnya para sahabat Nabi. Apa kata orang-orang munafikin? Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Apakah kita akan beriman seperti berimannya orang-orang goblok, orang-orang bodoh? Subhanallah. Dan muncul orang-orang yang tidak mau beriman seperti imannya para sahabat Nabi. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jamaah, ilmu itu nur. Dengan kita belajar agama, kita tebarkan cahaya. Setiap santri pulang ke kampungnya, dia bawa itu lentera. Dia terangi kampungnya dengan la ilaha illallah. Dia jelaskan kepada masyarakatnya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali dihidupkan di diri mereka, annahum muslimun, bahwa mereka orang-orang Islam. Nahnu muslimin syabab. Dan untuk melihat bagaimana kebodohan tatkala merajalela. Orang-orang melihat sebuah kebenaran menjadi sebuah kebatilan. Yang baik dipandang buruk. Antum ingat dengan kisah 99 orang yang membunuh manusia, lalu datang kepada seorang ustaz, seorang yang alim tapi ilmunya setengah-setengah. Tanya nih orang ini, Ustaz, ana nih udah bunuh 99 orang. Kira-kira ana nih masih bisa tobat enggak? Apa kata alim ulama yang setengah ilmunya? Yang antum jangan jadi seperti itu. Setengah nih ilmunya. Dia mengatakan, ente mau tobat? Ente sudah bunuh 99 orang, nggak ada tobat buat ente. Kata orang ini, ya udah. Kalau ana nggak bisa tobat, ya ana lengkapin aja jadi 100. Dibunuh tuh ustadznya. Antum mau jadi ustadz yang separuh-separuh? Lah. Lalu dia bertanya, apakah ada orang yang paling alim lagi di tempat ini? Fadulla ala alimin akhar. Tunjukkan fulan tuh orang yang alim, berangkat. Datang ke nih ustaz, cerita, ana udah bunuh 99 orang, yang terakhir ustaz 100 jadinya. Dia cerita, 100 orang sudah ana bunuh. Ana bisa tobat enggak? Kata alim ulama ini, apa yang menghalangimu dari pintu taubat? Apa yang menghalangimu? Maka para jamaah, antum harus benar-benar belajar menuntut ilmu. Waktu antum gunakan semuanya untuk menuntut ilmu dan butuh kesabaran. Ada sebagian ulama, masya Allah, tatkala dia makan nggak mau makan kayak kita nih. Antara makan roti, dia disuruh makan roti nggak mau dia makan roti. Rotinya dihancurin, lalu dicampur sama air, diminum. Model sekarang model apa? Model serelak apa gitu, diminum. Ditanya, kenapa kok nggak makan? Kata dia, baina madghil khubzi wa syurbil fatid 50 ayat. Kata dia, antara aku mengunyah roti dan aku minum itu serelak, aku bisa baca 50 ayat. Allahu Akbar. Kadangkala waktu kita itu lebih banyak untuk makan dan ngobrol. Subhanallah. Antum jangan mengatakan, Ustaz, anak kan masih muda, masih kecil. Nanti anak akan belajar. La al-ajam. Banyak ustaz-ustaz kalian itu sudah terlambat. Anak termasuk yang terlambat mungkin belajar. Maka antum
yang mendapatkan kesempatan besar belajar dan sabar. Di pesantren harus sabar. Mungkin di pesantren ini Masya Allah, pesantrennya bagus, bersih. Nggak ada Ustaz yang kena gatal-gatal Ustaz ya. Ada juga Masya Allah. Kalau antum nggak kena gatal-gatal katanya nggak sah masuk pesantrennya. Jadi kalau ada yang lulus pesantren belum gatal-gatal, coba tanya, anak kok nggak kena gatal-gatal ya? Mungkin nggak mandi ya? Bisa jadi. Kita di pesantren Masya Allah. Ibn Thahir cerita, seorang alim ulama dia mengatakan, bultud dama marratain, marratan di Makkah, wa marratan di Baghdad. Kata dia mengatakan, aku kencing darah 2 kali dalam menuntut ilmu hadis. 2 kali aku kencing darah. Sekali di Mekah dan sekali di Baghdad. Allahu Akbar. Butuh kesabaran menuntut ilmu. Walaupun harus kencing darah, walaupun harus sakit, walaupun harus makan tidak enak, aku ingin menegakkan rayatul la ilaha illallah. Aku ingin mengenalkan kepada umat tentang Allah Jalla Jalaluh. Antum harus sabar. Zubair, subhanallah, Zubair bin Awam bagaimana dididik oleh ibunya. Dia dididik begitu keras oleh ibunya. Karena zamannya butuh orang-orang yang siap untuk menghadapi segala tantangan dan cobaan. Sampai paman-pamannya ini marah kepada Sofia. Sofia, kau terlalu keras mendidik anakmu, jangan keras-keras, kata dia. Kata dia, kau tahu aku didik anakku agar dia menjadi seorang yang kokoh, seorang yang perkasa, dan dia berangkat ke medan perang kelaknya membawa harta rampasan perang. Pada suatu peperangan dia dikasih tombak yang pendek sama ibundanya Sofia. Kata anaknya Zubair, ya Ummah, qasir, wahai Ummah, tombaknya pendek, sedangkan musuh-musuh tombaknya panjang. Apa kata ibundanya? Taqaddam fayatul. Kau masuk, tombakmu itu akan jadi panjang. Kau maju, tombakmu itu akan jadi panjang. Begini dididik generasi-generasi Islam untuk siap berjuang. Sebagian ngomong makanan nggak enak, tidur nggak enak, ngantri nggak enak, subhanallah. Antum lihat sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Umair, seorang anak yang dimanja oleh ibundanya, yang terkenal parfumnya begitu semerbak. Tatkala dia masuk Islam, tatkala dia berpaling meninggalkan Tuhan-Tuhan orang-orang musyrik, dan dia menghadap Allah, bajunya jadi compang-camping. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menangis melihat Mus'ab bin Umair, karena bajunya harus tambalan sampai mati. Iya, tatkala mati, kafannya itu tidak cukup untuk menutup semua tubuhnya. Sedangkan kita sekarang, tiap orang punya 2, 3, 4 pakaian, punya 5 pakaian, punya 10 pakaian, bahkan dia bisa membeli khusus kafan dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum kalau lihat bagaimana kondisi para sahabat, sebagian itu sholat sambil dipegang sarungnya, takut auratnya tersingkap, nggak ada atasannya, dan itu tidak membuat mereka tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Allah mensifati mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho sama Allah. Dalam kondisi miskin, dalam kondisi susah, sebagian sahabat harus pingsan tidak makan, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita setelah semua yang Allah bukakan untuk kita, sarana menuntut ilmu begitu mudah, kita masih malas jemaah? Tatkala Abu Ubaidah Amir bin Jarrah membawa jizyah dari Bahrain, pagi hari habis sholat subuh Nabi bangun.
Tahu-tahu sebagian sahabat menghadang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum. Kalian dengar ada uang yang datang? Iya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka susah hidup. Maka pantas tatkala ada sedikit harta paling tidak bisa memperbaiki kondisi mereka. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fawallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Nabi tidak takut kita jadi miskin seperti di zaman Rasulullah SAW. Wa inna ma akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Tapi yang aku takutkan tatkala pintu dunia dibukakan buat kalian, lalu kalian berlomba-lomba mengumpulkannya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mengumpulkan, dan dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan mereka. Ma'asyarul ikhwah, maka terimalah kondisi yang berada di tempat ini tatkala antum menuntut ilmu. Sarana yang ada gunakan untuk lebih menuntut ilmu. Dulu para ulama kalau mau baca harus menghidupkan lampu dari minyak. Mungkin mandil Ustaz? Mandil. Syukran. Dulu kalau para ulama mau belajar malam dia harus ngidupin lilin, lampu minyak. Sehingga susah. Dulu kalau mereka mau nulis harus pakai tinta dan pena. Dia tulis. Dulu mereka kalau mau beli buku harus mencatat. Nggak ada percetakan buku. Tapi sekarang semua sudah dibuka buat kalian. Apa yang ditunggu? Sebagian jarang masuk perpustakaan. Masya Allah. Sebagian sebulan sekali masuk perpustakaan. Mau jadi apa? Berangkat masuk ke sana. Nggak harus nunggu ustadz masuk perpustakaan. Tidak harus menanti ada kewajiban, ada PR masuk perpustakaan. Lah, Anda datang ke sini mau belajar. Anda kepingin menjadi pionir nanti yang mengembalikan kejayaan Islam. Dan keberadaan antum di tempat ini diperhitungkan oleh musuh-musuh Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Anda terima kasih. Insyaallah. Mahadha salam. Anda berterima kasih yang sebesar-besarnya karena Anda bisa berjumpa dengan antum. Dan harapan Anda ada di antara antum yang bisa menggantikan posisi Syekh bin Baz, menggantikan posisi Syekh Albani, Syekh Ibn Utsaimin, menggantikan posisi orang-orang yang mereka telah menerangi dunia ini dengan ilmu mereka. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. لم يكن بفتوى والمسلمين أحسن المسؤول. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dilaporkan kepada kita semua bisa kita terang dengan baik, dan utamanya kita bisa mengamalkan dari semua yang beliau sampaikan kepada kita. Dan karena sendirinya waktu kita membuka sesi pertanyaan maksimal 1/4 jam, 15 menit. Mudah-mudahan cukup untuk jawab setiap pertanyaan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, apa yang harus kita dakwakan kepada orang awam atau ahli? Subhanallah. Pertanyaan yang sangat menarik. Apa yang harusnya kita dakwahkan kepada orang-orang awam dan ahli bidah? Quran, As-Sunnah,
Antum ajak mereka kepada tauhid. Tapi satu catatan yang harus antum persiapkan ketika berdakwah kepada umat manusia secara umum, antum perbaiki akhlak antum. Jangan sok pintar, jangan suka merendahkan orang, jangan meremehkan orang lain. Kadang-kala sebagian mengatakan, fulan ini kayaknya nggak bisa didakwain. Allahu Akbar. Tidak seperti itu akhlak seorang dai. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau diperangi oleh orang-orang musyrikin, tapi beliau tetap mendoakan mereka. Bahkan beliau pernah meminta kepada Allah agar Islam ini dikuatkan dengan satu dari dua orang kafir yang ketika itu sangat getol memusuhi Islam. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaih. Umar bin Khattab, Abu Jahal. Itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW sebelum berdakwah, penduduk Mekah mengenal beliau Al-Amin. Maka antum tolong nih selama di pesantren, perbaiki akhlakmu. Hormatin gurunya. Yang senior sayangi yang di bawah. Yang junior hormati yang di atasnya. Belajar kita berakhlak mulia. Tatkala melihat ada ranting di jalan, sebagian siswa Masya Allah tidak tergerak hatinya untuk memindah. Tatkala ada sampah, tidak tergerak hatinya untuk memindah. Kalau sampah di depanmu kau tidak pindah, apakah kelak engkau bisa memindah kemungkaran-kemungkaran yang bakal terjadi? Sampah, barang mati, sebagian malah ditendang itu sampah. Tidak dibuang, ambil sampah. Tunjukkan akhlak kalian. Masyarakat tatkala melihat antum berakhlak mulia, menghormati yang lebih tua, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana." Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang kecil. Tunjukkan antum kebaktian kepada orang tua, kepada paman-paman, kepada kerabat, sehingga tatkala mereka melihat, Masya Allah, kayaknya nih Islam yang benar nih. Tapi kalau antum pulang hanya bawa jenggot dan isbal tidak, kemudian antum mulai berdakwah tanpa akhlak, Allahu Akbar. Maka kadang-kala sebagian di antara kita membuat orang takut dengan dakwah yang benar ini. Tunjukkan akhlak, belajar akhlak. Setelah itu antum ngajar ngaji. Mungkin di kampung yang mereka tidak suka dengan antum, mereka melarang antum untuk naik mimbar. Labas, datang ke imam, imam saya bisa ngajarin ngaji. Ngajarin ngaji doang. Apa-apa, bismillah. Mereka kalau urusan Al-Quran diterima insya Allah. Datang mereka dari situ. Mungkin yang tua sudah susah diperbaiki, tapi ini generasi ke depan. Dan alhamdulillah jemaah, alhamdulillah. Antum tahu bagaimana perkembangan Ma'had Al-Irsyad ini? Berapa dulu muridnya? Sedikit terus. Berarti orang semakin banyak yang mengenal sunnah dan mereka siap untuk menjalankan Islam seperti yang dijalankan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Akhlak, tolong itu senantiasa dikemukakan kepada masyarakat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya seorang dokter baru saja selesai berkenaan dengan menuntut ilmu. Saya ingin menjadi spesialis, tetapi terkadang saya berpikir kalau saya melanjutkan sekolah spesialis waktu ada universitas dan saya takut urusan agama akan tersita, sholat, mengikuti kajian dan lain-lain. Mohon saran. Masya Allah. Para jamaah, tidak semuanya harus jadi ustaz. Tidak. Kalau semuanya jadi ustaz, siapa yang dengerin ustaz ceramah? Nggak ada akhirnya. Karena semuanya pada ustaz. Tapi semuanya harus menuntut ilmu. Dokter wajib menuntut ilmu. Profesor dalam bidang kimia wajib menuntut ilmu. Insinyur nuklir wajib menuntut ilmu. Semuanya wajib menuntut ilmu.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, yang dia butuhkan. Dan semuanya harus menjadi pendakwah. Kulluna du'a, ballighu anni walau ayah. Dokter pun kalau anak rasa dia lanjutkan, ambil spesialis. Dan tetap dia belajar walaupun harus seminggu sekali. Alhamdulillah sarana belajar semakin mudah. Dan anak harapkan ada dokter-dokter yang menjadi pendakwah-pendakwah di rumah sakit. Antum kalau tahu jamaah, misi pemurtadan yang dilakukan oleh Belanda dahulunya ke Indonesia, mereka bawa Nasrani. Kita tahu bahwasanya agama Nasrani dibawa oleh penjajah pada waktu itu. Tatkala mereka menyebarkan agama Nasrani, salah satu cara yang paling baik yang bisa memasukkan orang-orang Muslim menuju kepada agama selain Islam adalah dari bidang medis. Tatkala orang-orang sakit, Allah, orang itu lebih percaya sama dokter daripada sama ustaz. Kalau dokter itu bisa berdakwah, ketika dia menjumpai pasiennya yang dia tanya, "Pak, sudah sholat belum?" Kebanyakan dokter kalau masuk ke ruang pasien apa yang ditanya? Sudah minum obat belum? Minum obat. Obat itu tidak menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Itu cuma sarana. Kita tanya sama pasien, udah sholat belum? Belum Bapak, sholatnya dijaga. Saya ini cuma, ya dokter, saya cuma kasih obat, tapi yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan kepada dia. Dan kalau antum lihat orang-orang Nasrani itu tidak malu. Dokter-dokter non-muslim nggak malu untuk menampakkan agama mereka. Bahkan rumah sakit Nasrani di setiap kamar hampir ada salibnya. Kita lihat. Sampai saya punya saudara masuk rumah sakit non-muslim. Setiap bangun nih, dia lihat jam. Di atas jam itu ada salib. Setiap bangun. Itu mereka yang mengatakan orang yang toleransi. Nah, pekerjanya 90% muslim, tapi nggak ada yang boleh pakai kerudung. Mana toleransi? Hak asasi manusia, nggak ada. Harapan anak dokter ini lanjutkan, terus belajar spesialis dan sisihkan waktu untuk belajar, dan harapan anak kelak bisa menjadi dokter percontohan yang sambil dia mengobatin orang, dia juga mendakwahkan agama ini kepada orang-orang itu. Itu orang-orang kalau ke dokter ngomong, "Pak, Bapak kalau kepingin sembuh jam 3 malam bangun sholat." Bangun enggak? Insya Allah bangun kalau dokter yang ngomong. Kalau ustadz yang ngomong, ya insya Allah ustadz kata dia. Tapi kalau dokter ngomong, kalau Bapak belum sholat malam jangan datang ke sini lagi. Waduh, bahaya. Terpaksa dia sholat malam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Soal yang terakhir adalah bagaimana cara istiqomah ala al-ikhlas. Allahu Akbar. Jamaah, orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang yang bertakwa, kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa adalah tatkala dia berbuat dosa, dia ingat sama Allah. Dia kembali kepada Allah, dia istighfar, dan dia tidak terus-terusan melakukan dosa. Ada orang yang istiqomah berbuat dosa. Jangan. Bagaimana supaya kita istiqomah berbuat ketaatan? Yang pertama, nasihat-nasihat yang disampaikan itu tolong diamalkan. Antum dapat ilmu, jangan cuma antum gunakan untuk menjawab soal di ujian. Bukan. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk ujian sebenarnya lah. Ujian itu membantu antum menuntut ilmu. Tatkala antum dapat penjelasan, oh ternyata nggak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wal julus fit turuqat.
Kalian jangan duduk di jalan, kata Nabi SAW. Ya kita jangan duduk. Kalau dulu para sahabat mengatakan malah nabuddun min majalisina. Nah, Rasulullah gimana kita mau majelis? Duduk di mana kita? Itu tempat duduk kita, pinggir jalan. Karena dulu rumah orang-orang dulu itu ya Allah, rumah, kamar, dan cuma sama tempat untuk masak, mungkin dapur kecil. Akhirnya mereka duduknya di pinggir jalan. Ya kalau kita dapat hadis itu, kita tinggalkan duduk di pinggir jalan. Kita dapat ilmu. Kalau masuk pasar, baca doa, amalkan tuh. Kita punya ilmu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla ya ibn Adam irka' li rak'atain fi awwalin nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, kau rukuk 2 rakaat buat aku di awal siang, aku akan cukupi hari itu sampai akhirnya. Kita dapat nih, amalkan. Allah jalla jalla berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Ada kata orang-orang itu mengamalkan wasiat-wasiat yang disampaikan, niscaya itu lebih baik buat mereka dan itu akan membantu mereka lebih istiqamah, lebih ditetapkan di atas ketaatan ini. Kemudian cari teman yang baik. Alhamdulillah pesantren sekarang nggak kayak dulu. Kalau zamannya kita tuh pesantrennya adalah bengkel. Jadi anak-anak kalau sudah nggak benar baru dimasukkan ke pesantren. Teman-teman kita itu nggak sholat, teman-teman kita itu ada yang minum. Na'udzubillah min dzalik. Di pesantren dulu. Karena orang tua zaman dahulu kalau ngelihat anaknya nggak benar, ditakut-takutin. Kau kalau tetap nggak benar, bandel, ibu masukkan ke pesantren. Takut dia sama pesantren dulu. Tapi sekarang alhamdulillah. Namun tetap antum harus milih sahib. As-sahibu sahib, supaya antum istiqamah. Oh fulan, kayaknya anda mau duduk sama fulan. Ada teman-teman yang sukanya kabur dari pesantren. Masih ada yang syarat-syarat. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Antum kalau sudah lihat fulan suka keluar tanpa izin, antum jauhi. Antum jauhi. Karena itu akan membuat antum tidak istiqamah dalam menuntut ilmu, dalam beribadah kepada Allah. Dan bacalah Al-Quranul Karim, baca tentang sirah as-salafis salih, yang mudah-mudahan hal itu akan membuat antum lebih istiqamah berada di atas agama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.